Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan materi tentang asas kewarganegaraan dan proses naturalisasi yang berlaku di Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah suatu pedoman bagi negara untuk menentukan warga negaranya. Terkait asas kewarganegaraan ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kewarganegaraan. Ada 4 asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Memuat sejumlah asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut. 1. Asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Di Indonesia, asas ini diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak yang kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat adalah asas kewarganegaraan terbatas adalah asas yang menentukan asas yang ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur oleh undang-undang. Kewarganegaraan atau sering disebut dengan naturalisme adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki suatu kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari WNA, warga negara asing, menjadi WNI, warga negara Indonesia. Dilansir situs Kementerian Hukum dan HAM RI, dasar hukum mengenai naturalisasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa naturalisasi merupakan tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Adapun sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut. Naturalisasi kewarganegaraan berdasarkan permohonan WNA itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan perkawinan campuran. Yang ketiga, kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa atau dengan alasan kepentingan negara. Yang keempat, kewarganegaraan bagi anak yang belum memperoleh kewarganegaraannya. Secara umum, naturalisasi dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa adalah proses memperoleh status kewarganegaraan bagi WNA dengan cara mengajukan permohonan. Naturalisasi istimewa adalah pemberian kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden atas jasa dari WNA yang bersangkutan bagi bangsa dan negara.